Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, ATK Media. Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 8 tipe inovasi. Sebelumnya kita sudah membahas berkaitan tentang cara penggunaan analisis fishbone, dan dari analisis tersebut kita sudah menemukan beberapa penyebab utama dari isu atau permasalahan yang kita temukan. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana berdasarkan hasil fishbone menuntun kita untuk menemukan inovasi sebagai pemecah masalah tersebut. Peserta Latsar maupun PKP seringkali mengalami kebingungan untuk menemukan inovasi apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah atau isu dalam aktualisasi maupun aksi perubahan. Padahal dari hasil analisis fishbone yang mereka dapatkan itu sudah merupakan panduan bagi kita untuk menemukan inovasi yang relevan bagi setiap penyebab permasalahan. Nah, ada 3 hal yang harus kita pahami terlebih dahulu ketika kita akan menemukan atau mencari inovasi untuk menyelesaikan isu atau masalah yang kita tentukan sebelumnya. Yang pertama, inovasi yang kita pilih harus menyelesaikan masalah atau isu. Maka inovasi tersebut harus berkaitan dengan penyebab isu. Nah, disitulah maka penyebab isu memungkinkan untuk menghasilkan satu jenis inovasi. Nah, di hasil fishbone, apabila Anda menemukan lebih dari satu penyebab isu yang memiliki sifat dominan, maka Anda dengan begitu bisa menemukan lebih dari satu inovasi yang relevan dengan penyebab dan upaya penyelesaian masalah tersebut. Nah, semakin banyak inovasi yang Anda kombinasikan, maka itu akan semakin baik. Artinya semua penyebab permasalahan telah terselesaikan melalui beberapa inovasi yang relevan tersebut. Untuk bisa mengkombinasikan beberapa jenis inovasi, tentu terlebih dahulu kita harus memahami jenis-jenis inovasi yang dapat kita temukan. Sekurangnya ada 8 jenis inovasi yang nantinya bisa Anda pilih dan itu relevan dengan penyebab permasalahan atau isu yang Anda tentukan sebelumnya. Yang pertama adalah inovasi proses. Pada inovasi ini Anda akan memperbaiki tata laksana atau standar operasional prosedur atau sistem atau prosedur yang ada menjadi lebih sederhana, lebih simpel, lebih singkat ya, dan lebih mudah. Nah, apabila Anda melakukan itu, maka Anda sebenarnya telah melakukan inovasi proses. Nah, pada dasarnya inovasi ini nanti berkaitan dengan penyebab masalah pada kategori atau pada jenis penyebab proses. Yang kedua, inovasi metode. Apabila Anda akan memperbaiki strategi yang lebih bersifat teknis, ya, cara dan teknik, ya, dengan menemukan cara-cara baru untuk mencapai hasil yang lebih baik, yang lebih efisien, yang lebih efektif, maka sebenarnya Anda telah melakukan inovasi dalam hal metode. Dan ini juga sama berkaitan dengan penyebab masalah pada kategori method atau metode. Kemudian yang ketiga, inovasi produk. Ya.
Apabila Anda menyelesaikan masalah dengan jalan menciptakan, berarti ada hal yang benar-benar baru di situ, atau memodifikasi. Modifikasi maksudnya memperbarui sebagian, ya, bukan keseluruhan dari produk yang sebelumnya sudah ada, baik itu dalam bentuk barang atau jasa, untuk meningkatkan kualitas, citra dan fungsi dari pelayanan tersebut, ya, maka Anda telah melakukan inovasi dalam hal produk. Yang keempat, apabila, ya, Anda merubah persepsi cara pandang menjadi lebih positif dan inovatif, ya, maka sebenarnya Anda telah melakukan inovasi secara konseptual, ya. Nah, empat inovasi ini, ya, menjadi pilihan yang bisa Anda pertimbangkan. Selain 4 inovasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada 4 jenis inovasi yang lain yang bisa juga Anda pertimbangkan, yaitu adalah inovasi teknologi. Apabila Anda melakukan menciptakan atau menggunakan teknologi baru yang lebih efektif, ya, seperti AI atau dalam bentuk perangkat keras yang lain, maka Anda telah melakukan inovasi teknologi. Ingat di sini menciptakan atau menggunakan. Inovasi yang keenam adalah inovasi struktur. Apa yang kita lakukan dalam inovasi ini yaitu dengan pengadopsian model organisasi baru yang sesuai dengan perkembangan organisasi atau kebutuhan organisasi. Pada umumnya praktek di inovasi struktur ini lebih pada penyertaan struktur, tapi tidak menutup kemungkinan dalam inovasi struktur kita juga menambahkan satu task force atau gugus tugas, ya, yang diberikan kewenangan tugas secara spesifik untuk menyelesaikan permasalahan yang spesifik juga. Yang ketujuh adalah inovasi hubungan. Nah, inovasi ini berkaitan dengan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Mungkin Anda akan melibatkan 1-2 aktor yang selama ini tidak pernah dilibatkan, padahal mereka memegang peranan yang cukup penting untuk kesuksesan program atau kegiatan instansi Anda. Maka apabila Anda melibatkan aktor-aktor baru, membangun jejaring, membangun hubungan, membangun sinergi dengan aktor baru tersebut, maka dengan begitu Anda telah melakukan inovasi hubungan. Dan yang terakhir adalah inovasi pengembangan sumber daya manusia, berkaitan dengan perubahan kebijakan atau program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas SDM dengan pendekatan-pendekatan baru, bagaimana SDM di organisasi kita atau di tim kerja kita itu bisa meningkat dengan lebih efektif dan tentu saja lebih efisien. Nah, tentu saja Anda akan bertanya bagaimana inovasi yang ada saat ini dan apakah inovasi tersebut adalah salah satu dari jenis inovasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya atau kombinasi di antara beberapa inovasi. Nah, saya tampilkan di sini ada 5 jenis inovasi yang mendapatkan penghargaan di kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2023. Nah, dari kelima inovasi ini menunjukkan perbedaan pada jenis inovasi dan kombinasi di dalamnya. Yang pertama adalah layanan inklusif peserta didik berkebutuhan khusus dengan pendekatan hati atau lebur seketi.
yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kalau kita melihat contoh inovasi ini, maka layanan inklusif peserta didik itu menjadi bagian contoh dari inovasi konseptual. Bagaimana peserta didik berkebutuhan khusus diberikan pelayanan yang inklusif ya, yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan ya sebelumnya, atau ada cara berpikir lama yang akan dirubah melalui inovasi ini. Namun inovasi ini tentu saja dikombinasikan dengan metode, karena di sini juga menyebutkan dengan pendekatan hati. Berarti ada metode-metode baru yang telah digunakan dibandingkan metode sebelumnya. Jadi sebenarnya pada inovasi yang pertama ini kita menemukan ada inovasi konseptual yang dikombinasikan dengan inovasi metode. Yang kedua, inovasi ekowisata Wonosalam Permata Hati atau perlindungan mata air dan hutan berbasis partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari judul ekowisata kita tentu sudah bisa menemukan bahwa ini adalah inovasi dengan jenis produk karena mengkombinasikan antara ekologi dan wisata. Namun di sini berbasis partisipasi itu juga mengandung inovasi hubungan, artinya melibatkan masyarakat lokal di sekitar mata air dan hutan untuk turut menggerakkan ya ekowisata ini. Yang ketiga, Jogja Smart Service atau JSS. Dari inovasi ini kita pasti sudah bisa memahami bahwa ini adalah jenis inovasi teknologi, karena dalam inovasi ini dilakukan integrasi berbagai aplikasi pelayanan di kota Yogyakarta dalam satu super apps. Namun inovasi ini tidak semata-mata inovasi teknologi, karena di dalamnya ada integrasi, dan integrasi membutuhkan inovasi hubungan ya, dimana harus terintegrasi berbagai aplikasi di berbagai OPD yang ada di kota Yogyakarta, dan itu bukan hal yang mudah. Yang keempat adalah inovasi gardu penangkis atau gerakan terpadu penanganan kemiskinan. Dari judul inovasi ini atau gerakan terpadu, kita juga bisa memahami bahwa inovasi ini adalah berkaitan dengan inovasi metode dikombinasikan dengan inovasi hubungan. Karena gerakan terpadu pasti berkaitan dengan berbagai stakeholder. Dengan keterpaduan itu pasti memunculkan metode atau juga inovasi proses ya, memperbarui proses, memperbarui prosedur ya, memperbarui strategi-strategi yang selama ini mungkin penanggulangan kemiskinan hanya dilakukan di salah satu OPD ya, hanya di satu sektor saja. Dan yang terakhir adalah mengolah kol segar maksimalkan potensi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Nah, dengan mengolah kol segar ini, saya kira Anda juga bisa menebak bahwa ini adalah inovasi produk. Ada produk baru berbahan kol segar yang dihasilkan untuk memaksimalkan potensi. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam inovasi ini juga menggunakan teknologi-teknologi baru atau menggunakan metode-metode baru. Jadi kombinasi dari inovasi produk ya dengan output produk kol segar baru, kemudian inovasi metode dengan metode pengolahan yang baru, dan juga inovasi teknologi karena menggunakan
teknologi dalam pengolahan, dan ini adalah teknologi baru, belum digunakan sebelumnya. Nah, dengan demikian Anda juga bisa menemukan beberapa inovasi yang relevan dan dikombinasikan dalam satu inovasi yang utuh. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video berikutnya di channel kesayangan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.